Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Apriyaldi Simamora dengan NIM D02193334. Pada video ini kita akan membahas tentang string function dan operator pada bahasa pemrograman PHP. Namun sebelumnya kita harus mengaktifkan exam kita dulu. Terlebih dahulu kita mengaktifkan Apache dan MySQL pada exam kita. Di sini saya sudah mengaktifkannya. Fungsinya apa? Supaya kita nanti bisa membuka file yang kita buat di web browser. Nah, di sini saya sudah membuat file baru. Nah, lalu kita pilih bahasa pemrograman apa yang mau kita pakai. Di sini saya memilih bahasa pemrograman PHP. Nah, yang pertama kita masuk ke fungsi string. Fungsi string yaitu fungsi string berfungsi untuk memanipulasi karakter atau string atau kata untuk dapat diolah dan digunakan kembali. Di dalam bahasa pemrograman PHP ada banyak sekali fungsi string yang dapat kita gunakan. Langsung saja kita mulai ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi echo. Namun sebelumnya kita buat dulu tag PHP-nya. Cara menulis script seperti ini. Yang pertama, echo. Fungsi echo ialah fungsi yang digunakan untuk menampilkan hasil output baik berupa teks ataupun variabel. Nah, contoh scriptnya seperti ini. Kita tulis echo, lalu kita buat petik 2. Di dalamnya terdapat sebuah kalimat lalu kita save. Saya akan men-save-nya di folder tugas dengan nama string. Lalu kita buka file yang tadi di web browser. Caranya itu kita ketikkan localhost _ nama folder. Saya tadi menyimpannya di folder tugas dengan namanya string.php. Maka yang tampil tadi dari script kita yaitu Irfan Apriyaldi Simamora. Nah, lalu yang kedua kita beralih ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi print. Fungsi print ini hampir sama dengan fungsi echo, namun perbedaannya print ini mengembalikan nilai parameter 1 dan tidak bisa mengeluarkan lebih dari satu parameter seperti echo. Misalnya seperti ini. Fungsi echo tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa menghasilkan seperti ini. Contoh, kita masukkan informatika C, lalu kita save. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana supaya barisannya teraturkan di sini satu baris semua? Caranya itu dengan tinggal menambah tag br di sini. Kita save lalu lihat hasilnya. Nah, lalu kita ke fungsi ketiga, yaitu fungsi explode. Lalu kita ke fungsi ketiga, yaitu HTML entities.
HTML entities berfungsi untuk merubah teks HTML menjadi teks biasa. Ya, kita buat contohnya. Misalkan kita memiliki variabel link namanya. Lalu kita masukkan tag HTML. Misal kita mau masukkan tag A, itu tempat link. Misal kita masukkan link www.facebook.com. Facebook. Dan setiap baris itu jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu kita akan menampilkan variabel di atas. Nama variabelnya tadi. Save. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kan seharusnya jika ini tag HTML dia hanya nampak Facebook dengan tulisan biru, dan jika kita klik warna biru. Ini adalah fungsi HTML entities yang merubah tag HTML menjadi tulisan biasa. Nah, lalu kita akan lanjut ke fungsi implode. Implode adalah fungsi string yang berfungsi untuk menggabungkan elemen-elemen array menjadi sebuah string. Contohnya, di sini kita memiliki variabel nama yang isinya berupa array. Kita isi arraynya Irfan Simamora. Lalu kita akan tampilkan implode-nya dengan cara kita masukkan parameternya. Di sini saya akan menambahkan tanda tambah supaya nanti di spasinya itu digantikan menjadi tanda tambah. Lalu kita masukkan nama stringnya, variabel stringnya, kita save. Lalu kita buka perubahannya. Nah, di sini kan jelas Irfan spasinya menjadi tambah.
Lalu kita ke fungsi yang keempat, yaitu fungsi line first. Fungsi line first adalah fungsi LC first adalah fungsi string yang berfungsi untuk mengubah karakter awal atau huruf pertama menjadi huruf kecil. Contohnya, misal kita di sini memiliki string yang bernama Irfan Simamora. Nah, jika kita menggunakan LC first, maka huruf I yang di depan kalimat Irfan Simamora ini akan berubah menjadi huruf kecil setelah kita buka di web browser. Kita save dan lalu kita buktikan. Nah, di sini kan huruf I-nya sudah berubah menjadi huruf kecil. Kita rapikan dulu tampilannya. Lalu kita ke fungsi yang kelima, yaitu strln. Fungsi strln berfungsi untuk menghitung jumlah karakter atau string dalam suatu variabel. Contohnya itu kita buat dengan seperti ini. Akan terbaca berapa huruf yang terdapat pada string kita. Di sini Irfan. Kita save dan kita buktikan. Nah, maka di sini ditulis 5 karena Irfan itu mengandung 5 karakter. Lalu kita ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi dari str. Fungsi str yaitu fungsi string yang berfungsi untuk mengambil sebagian dari string yang ditentukan. Misalnya, kita memiliki string dengan nama Irfan Aprialdi Simamora. Lalu kita ingin mengambil mulai dari A, huruf A yang pertama. Maka tulisannya seperti ini. Kita save lalu kita uji coba. Maka nanti tulisannya itu An Aprialdi Simamora.
Kita coba. Oh, error. Oh iya, sini belum kita tuliskan fungsinya. str. Lalu kita save. Nah, terbukti dengan tulisannya an April di Siamora. Lalu kita ke fungsi yang selanjutnya, yaitu stref. Stref adalah fungsi string yang berfungsi untuk mengembalikan urutan karakter yang ada di sebuah string. Artinya string itu akan dibalik. Misal kita memiliki string Irfan April di Samora. Dengan ini maka akan tampil string yang dieja dari akhir. Nah, kita lihat buktinya. Sudah kita save dan refresh. Lalu kita refresh. Oh, belum di save. Kita save. Lalu kita refresh. Nah, dia akan dieja dari akhir. Nah, begitulah fungsi string. Ya, kita buka di browser file tadi. Maka akan ditampilkan 5 tambah 4 sama dengan 9. Lalu kita ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi assignment atau fungsi penugasan. Misal di sini kita sudah memiliki variabel, yaitu variabel A. Lalu kita akan menambahkan A ke dirinya sendiri. Salah satu fungsi penugasan. Contohnya, A ditambah sama dengan variabel A. Nah, lalu akan kita tampilkan hasilnya. Kita run. Nah, A tadi bernilai 5. Lalu kita tugaskan untuk menambahkan kepada dirinya sendiri, itu 5 ditambah 5 sama dengan 10. Lalu kita ke fungsi berikutnya, yaitu operator increment dan decrement. Misal kita akan menampilkan salah satu operator increment adalah seperti berikut. Yang artinya ini akan bertambah 1. Tadi nilai A sudah 10. Lalu kita akan tampilkan
Kita save, lalu kita nilai A tadi sudah 10 dan sekarang kita increment bertambah 1 menjadi 11. Yang keempat adalah operator relasi. Operator relasi adalah operator untuk membandingkan dua buah nilai. Misal di sini kita akan membandingkan A dan B. Hasil operasi dari operator relasi akan menghasilkan nilai dengan tipe data boolean, yaitu true or false, yang artinya benar atau salah. Maka kita akan membuat operator perbandingannya atau relasi. Variabel C sama dengan apakah variabel C itu adalah hasilnya nanti yang sebagai boolean, apakah A lebih besar dari B. Apakah A lebih besar dari B? Maka kita lihat hasilnya. Kita refresh halaman kita. Maka hasilnya itu adalah 1, yang artinya memang benar A lebih dari B, karena A nilainya 11 dan B nilainya 4. Lalu kita ke fungsi yang berikutnya, fungsi operator logika. Di sini kita membuat variabel baru. Operator C itu bernilai benar dengan tipe data boolean ya, sedangkan D itu false. Di sini seperti logika matematika, kita akan membuat seperti ini.
Nah, apakah benar dan salah? Apakah hasilnya jika benar dan salah? Sini kita akan melihat hasilnya. Cara print. Kita akan tampilkan booleannya, nilai dari booleannya. Sini C, D, E. Kita save. Ya, ternyata salah di sini. Seharusnya print ya. Kita save. Kita run. Maka hasilnya benar dan salah itu adalah salah. Lalu kita ke operator ternary. Operator ternary adalah operator untuk membuat sebuah kondisi. Simbol yang digunakan adalah tanda tanya dan titik dua. Misalnya, kamu suka aku, tanda tanya, ya, titik dua, tidak. Pada contoh itu, kamu suka aku adalah pertanyaan dan kondisi yang akan diperiksa. Kalau jawaban benar maka iya, sebaliknya jika tidak benar maka tidak. Contohnya, lalu kita tampilkan jawabannya. Save. Oh, masih error. Sebelumnya kita buat dulu nilai awal namanya suka itu sama dengan true. Kita run. Nah, karena suka itu tadi true maka jawabannya iya. Lain hal jika di sini kita buat false, maka jawabannya akan menjadi tidak. Begitu. Cukup sekian pembahasan tentang fungsi string dan operator dari saya. Adapun kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.